Pemirsa, TNI menggelar pameran bertajuk TNI Fair 2025 di Monas sebagai rangkaian menuju peringatan HUT TNI ke-80. Beragam alutsista modern militer canggih ditampilkan pada pameran ini. Masyarakat terlihat antusias mengunjungi TNI Fair 2025 ini. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-80 TNI. Deretan alutsista modern milik TNI dipamerkan pada TNI Fair 2025 yang digelar di Monas pada 20 sampai 21 September 2025. Sejumlah alutsista yang tampak menjadi pusat perhatian adalah alutsista jenis tank seperti tank Leopard milik TNI AD. Nampak banyak anak-anak yang bahkan antusias naik ke atas tank untuk berfoto. Tank Leopard diketahui menjadi salah satu tank terkuat asal Jerman yang mampu menempuh jarak hingga 550 km dengan 1.200 liter bahan bakar. Ini karena si anak-anak ini kan seneng banget kalau lihat kayak alutsista dari TNI, makanya ini mumpung banyak dan ada, makanya kami pergi ke sini. Sejumlah teknologi lain seperti drone elang hitam milik PT Dirgantara hingga kegiatan edukatif bagi anak-anak juga dihadirkan di TNI Fair 2025. Acara ini digelar hingga Minggu 21 September mulai pukul 8 pagi hingga 9 malam di area Monas. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, mengisi akhir pekan Skyworld Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta ini bisa menjadi pilihan nih. Berbagai wahana atau taman edukasi bisa dinikmati bersama keluarga. Skyworld Indonesia adalah wahana rekreasi edukasi bertema antariksa dan aeronautika di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Skyworld Indonesia bertujuan memberi edukasi pada anak-anak khususnya tentang wawasan ilmu seputar dunia antariksa dan teknologi yang dikemas atraktif. Fasilitas utama di wahana ini mampu menampung pengunjung hingga 200 orang. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas beruntun melibatkan truk muatan air mineral dan sejumlah pengendara motor di jembatan layang Nontol Pesing, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Truk ini melaju kencang hingga hilang kendali menabrak beton pembatas jalan. Kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan 3 kendaraan di jembatan layang Nontol Pesing, Grogol Petamburan, Jakarta Barat mengakibatkan kemacetan. Truk bermuatan air mineral melaju kencang hingga hilang kendali, menabrak beton pembatas jalan dan menabrak sejumlah pengendara sepeda motor. Sejumlah pengguna kendaraan lain berjibaku menyelamatkan pengendara sepeda motor ke tepi jalan. Kejadian ini hanya menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor mengalami luka ringan. Petugas kepolisian lalu lintas telah mengevakuasi 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan ke unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk menjalani proses penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani iNews melaporkan. 2 jenazah pekerja Freeport yang tertimbun longsor tambang di Gasberg, Blok Cave ini Mimika, Papua Tengah berhasil evakuasi. Saat ini tim penyelamat masih mencari keberadaan 5 pekerja lainnya. Tim penyelamat berhasil menemukan 2 jenazah pekerja Freeport yang tertimbun material basah di lokasi tambang bawah tanah Grasberg Blok Cave, Mimika, Papua Tengah, Sabtu pagi. Saat ini kedua jenazah bernama Irawan 46 tahun dan Wigi Hartono 37 tahun sedang dilakukan proses identifikasi oleh tim Inafis Polres Mimika untuk kemudian dilakukan visum. Korban atas nama Irawan berasal dari Cilacap, Jawa Tengah, sedangkan Wigi Hartono berasal dari Tulung Agung, Jawa Timur. Saat ini tim penyelamat masih mencari keberadaan 5 pekerja lainnya yang terperangkap di lokasi tambang bawah tanah Grasberg Blok Cave.
VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati mengatakan meski terus-menerus menghadapi tantangan besar dan risiko keselamatan tinggi, tim penyelamat bekerja tanpa henti membuka akses menuju lokasi keberadaan para pekerja dengan alat berat jarak jauh, bor, dan drone. Tantangan terbesar yakni volume material basah yang masih aktif dalam jumlah yang besar, jauh lebih besar dari yang pernah terjadi. Hal ini membuat proses penyelamatan menjadi kompleks, penuh risiko, dan memerlukan waktu tambahan untuk menyingkirkan material dalam jumlah besar. Diduga akibat korsleting arus pendek listrik, sebuah gedung yang biasa digunakan untuk rapat di Magelang, Jawa Tengah, ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, api berhasil dipadamkan 30 menit usai kejadian. Api menghanguskan gedung pertemuan Manohara di area sekitar Komplek Taman Wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu dini hari. Tim damkar Kabupaten Magelang yang diterjunkan ke lokasi berupaya memadamkan kobaran api yang semakin membesar dan telah menghanguskan bangunan joglo berkonstruksi kayu dan berdinding kaca tersebut. Diduga kebakaran tersebut dipicu korsleting arus pendek listrik. Api berhasil dipadamkan 30 menit usai kejadian, usai 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Untuk api setengah jam kita sudah bisa memadamkan dan selanjutnya kita melakukan pendinginan. Pak, objek yang terbakar apa, Pak? Diperkirakan tempat meeting, untuk meeting kelihatannya ruang meeting. Dugaan awal arus pendek. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Jumlah kerugian belum dapat diperkirakan, sementara kasus kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Pemirsa, aktivitas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur masih berlangsung. Pos pengamat gunung melaporkan telah terjadi 3 kali erupsi, melontarkan abu vulkanik hingga ribuan meter. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi Sabtu pagi. Erupsi menimbulkan abu tebal dengan tinggi kolom mencapai 3.000 meter. Akibat peristiwa ini, sejumlah kendaraan yang melintas di jalur zona bahaya terpapar abu vulkanik. Erupsi ini berstatus level 4 atau awas, sehingga masyarakat dan wisatawan diimbau tidak beraktivitas dalam radius 6-7 km dari kawah. Masyarakat pun dilarang melakukan aktivitas sementara di sekitar pusat gunung. Namun ratusan warga tidak mau mengungsi dan memilih bertahan di rumah mereka pada zona merah. Hingga siang tadi, 600 orang memilih bertahan di bawah kaki gunung. Dari Flores Timur, Joni Nura Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, penolakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan ramai di media sosial. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Tukuk ini berawal dari kemarahan warga kepada pengguna jalan yang gunakan strobo tidak sesuai peruntukan. Media sosial diramaikan dengan gerakan yang meminta pejabat dan pengguna kendaraan untuk tak menyalakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Ukuk ini berawal dari kemarahan masyarakat yang menggunakannya tidak sesuai peruntukan. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan aturan penggunaan sirine dan strobo telah diatur pemerintah pusat. Jadi untuk itu aturan ini kan semuanya yang ngatur sebenarnya pemerintah pusat. Kami hanya menjalani. Saya sendiri, teman-teman pasti melihat selama saya menggunakan mobil patwal hampir nggak pernah tatot-tatot. Apalagi Sabtu Minggu saya juga nggak pernah dikawal. Jadi saya menikmati malah nggak dikawal sebenarnya.
Penggunaan lampu rotator diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dan hanya boleh digunakan oleh kendaraan tertentu seperti polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran. Penggunaan rotator pada mobil pribadi adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi tilang atau pidana 1 bulan dan denda Rp250.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kakor Lantas Polri bekukan pemakaian sirine dan strobo di jalan raya. Penggunaan sirine, strobo, dan rotator akan segera dievaluasi. Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat untuk Kakor Lantas sementara kita bekukan. Semoga